Gimana sih Ustadz cara pandang Al-Quran terhadap hidup ini Ustadz? Kita tuh ngerasa kayak berat banget hidup ini Ustadz. Kata orang itu kan dunia ini adalah tempat dihukumnya Nabi Adam gitu. Jadi kita nikmatin aja hukuman ini gitu. Emang kayak gini cara pandang Al-Quran terhadap kehidupan Ustadz? Jadi kita di sini untuk melakukan tugas penting, misi penting, bukan. Kenapa Allah itu membiarkan hambanya itu berat menjalankan kehidupan? Perhatikan ayatnya. Ketika bicara kesulitan, Allah kasih al. Fa inna ma'al usri al-usr. Al itu apa Ustadz emang? Nah, berarti dia menunjukkan Kesulitan ini apa janji Allah untuk kita Ustadz? bahwa Allah sebenarnya menutup ayat 155 surat Al-Baqarah dengan sabar pasrah tidak diajarkan Islam. Sabar yang diajarkan Islam, sabar yang Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa hidup ini capek banget, sumpek banget, berat banget? Ibaratnya kayak orang lagi berenang di tengah lautan tanpa henti. Mau berenang capek, mau berhenti takut tenggelam. Akhirnya kayak kehilangan arah gitu teman-teman. Ya insya Allah di series kali ini kita akan membahas itu langsung dengan pakarnya. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda. Beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Bang Fianda. Masya Bang Fianda Allah. sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah. Udah lama kita gak ketemu lagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Gimana anak udah sembuh? Alhamdulillah Ustaz. Sakit lagi sekarang tapi. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Kemarin sembuh, sekarang sakit lagi. Ya Masya Allah, Allah. syafah Mungkin Allah. cuaca ya Ustaz ya. Depok gimana Ustaz cuaca? Ya so-so lah. Hujan juga? Ya seperti itu. Sama seperti umumnya Jabodetabek. Masya Allah. Anak minta izin apa nih Ustaz ya, tadi anak datang telat ternyata antum udah. Santai-santai gak masalah. Maaf Ustaz. Gak masalah. Takutnya jadi murid durhaka nanti nih, belum mulai udah kurang keberkahan kan. Ya Ustaz, gimana sih Ustaz cara pandang Al-Quran terhadap hidup ini Ustaz? Kadang kita tuh ngerasa kayak berat banget hidup ini Ustaz. Apakah memang di dunia ini kata orang itu kan bahwa dunia ini adalah tempat dihukumnya Nabi Adam gitu. Jadi kita nikmatin aja hukuman ini gitu. Nah, apakah emang kayak gini cara pandang Al-Quran terhadap kehidupan Ustaz? Oke, jadi kurang tepat ya kalau dikatakan dunia ini tempat hukuman. Kurang Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ya sebetulnya itu keliru. Keliru. Ya, karena memang sebelum Nabi Adam dalam tanda kutip kalau mau disebut dihukum, walhal tidak demikian, itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala umumkan akan dijadikan khalifah fil ard. Ya toh ayatnya itu kapan? Allah Subhanahu, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah misalnya ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baru kemudian terjadi apa yang terjadi? Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Barulah. Jadi memang itu satu mekanisme yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dengan izinnya dan dengan juga ada pilihan-pilihan, upaya-upaya dari Nabi Adam. Tapi ya itulah pilihan Nabi Adam, pilihan istri beliau untuk kemudian memakan buah terlarang sehingga kemudian dihukum. Tapi memang pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan negeri dunia ini sebagai hukuman. Cara pandang Islam itu bukan dunia ini hukuman, tapi dunia ini ujian. Dunia ini adalah ujian, tempat kita kemudian mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan cara memakmurkan bumi, wasta'marakum fiha. Ya, ayat-ayat banyak kalau kita kumpulkan sebetulnya. Jadi kita di sini untuk melakukan tugas penting, misi penting, bukan dihukum. Ya udah, ya santai aja, enggak salah. Justru kalau kita santai-santai aja dalam tanda kutip menikmati hukuman, sebetulnya kita tidak menjadi khalifah yang baik di muka bumi. Kita tidak memakmurkan bumi ini. Harusnya kita makmurkan bumi ini. Hidupkan dengan kebaikan, dengan amal soleh, memajukan teknologi, mendidik bangsa, dan seterusnya. Kenapa Allah itu membiarkan hambanya itu dalam keadaan berat menjalankan kehidupan gitu Ustaz? Ada kelaparan, ada peperangan, dan banyak lagi hal-hal yang lain Ustaz. Apakah memang ini janji Allah dibuat seperti itu Ustaz? Oke, jadi sebagian orang menyangka bahwa dunia ujian ini ya harusnya dibuat mudah. Tapi kenyataannya tidak ada ya ayat Al-Quran atau hadis yang menyebut dunia ini serba mudah gitu. Iya. Enggak begitu, justru sebaliknya di surat
Al-Baqarah 155 terkenal ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami akan uji kalian. Bahkan Allah katakan sungguh kami akan uji kalian, kan begitu. Dengan kekurangan harta, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, krisis. Tapi di akhir Allah katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang sabar. Terus juga Allah Subhanahu wa taala katakan juga bahwa kesulitan-kesulitan tersebut mendampinginya itu ada kemudahan manakala kita hadapi dengan baik. Ayat terkenal di surat Al-Nashr kan? Betul. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini seperti dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, lan yaghlibal usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Berarti satu kesulitan Allah hadiahkan dua kemudahan gitu, Iya. Ustaz. Dari mana kita tahu itu? Dari ayat barusan. Nggak tahu, Ustaz. Dari mana itu? Jadi begini Bang Fianda. Perhatikan ayatnya. Ketika bicara kesulitan, Allah kasih al. Fa inna ma'al usri al usr. Al itu apa, Ustaz, emang? Nah, berarti dia menunjukkan kalau di bahasa Inggris the. Ini seperti partikel yang menunjukkan kesulitan tersebut. Oh itu ya. Jelas kesulitannya itu jelas gitu, Ustaz. Kemudian ketika bicara user kemudahan, Allah nakirahkan yusron. Jadi sebuah kemudahan. Seolah-olah ayatnya begini kalau mau diterjemahkan lebih Gimana, Ustaz? mudah, sungguh bersama suatu kesulitan, kesulitan tersebut tuh ada sebuah kemudahan. Dan bersama, Allah ulangkan ayat setelah selanjutnya, innamal usri. Sungguh bersama kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Jadi ada berapa kesulitan? Satu kesulitan. Di dua ayat tersebut kesulitan dia juga al-usr. Kesulitan tersebut. Tapi kemudahannya ada dua. Dan memang begitu sebetulnya mudah itu bukan sesuatu yang baku Bang Fianda. Dia baru kita rasakan mudah kalau ada pembandingnya yang kemudian kita sebut dia sulit. Tahu Bang Fianda kira-kira apa contohnya mungkin? Punya istri cantik, punya mobil mewah, pokoknya punya gaji yang M lah sebulan gitu, Ustaz. Ini menurut Anda kemudahan nih, Ustaz. Karena kata orang ya sekarang ya, Ustaz ya, standar kebahagiaan itu dapat $1 juta, Ustaz. Itu kalau udah dapat $1 juta, kita tuh udah hidup kita sampai 60 tahun tuh udah terjamin lah katanya. Kalau menurut Anda gitu kemudahan, Ustaz. Oke. Jadi lagi-lagi kita kembali konsep tadi bahwa kemudahan itu bukan sesuatu yang baku. Dia baru nampak mudah ketika ada pembandingnya. Maka contoh kalau disebutkan standar-standar tadi sebetulnya ada loh orang yang merasa tidak bahagia padahal punya kekayaan yang banyak. Saya baca kemarin berita di kompas.com, Elon Musk, orang terkaya di dunia saat ini, merasa tidak bahagia. Merasa tidak bahagia. Tidak bahagia. Yang ungkapan yang populer lah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya betul, uang, dan gak hanya uang, ilmu, jabatan, ya tadi istri cantik, mobil mewah, itu bisa membantu memberi kebahagiaan. Tapi not everything. Dia bukan kebahagiaan itu sendiri. So baru kita pikir-pikir ya, ternyata kalau andai kita punya mobil mewah, apalah mobil mewah misalnya, terus ternyata sebelah kita ada mobil lebih mewah lagi, berkurang gak bahagia kita? Berkurang. Ada mobil lebih cepat lagi atau orang mobilnya terbang, kita udah mewah ya tapi gak bisa terbang, kita bilang sulit sekali hidup nih. Mudah sekali hidup orang sebelah. Artinya mudah sulit itu satu hal yang relatif. $1 juta tadi bisa jadi berubah angkanya kalau beda variabel, kalau ada pembanding lain. Ya toh. Makanya pada akhirnya poinnya adalah kita sadar dunia ini dunia ujian, yang mana mustahil dunia ujian tapi semua serba mudah. Itu ada di dunia yang bukan ujian. Allah mampu kok bikin dunia ini serba mudah. Mampu gak Allah? Mampu, tapi Allah tidak berkehendak. Jadi tidak semua yang Allah tidak kehendaki Allah tidak mampui. Betul. Allah maha mampu, Al-Qadir. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Allah kehendaki dunia ini ujian, so ada ketidakmudahan gitu. Dan tujuannya pada akhirnya banyak. Di antaranya kalau kita bicara duniawi untuk membuat kita makin berkembang secara karakter. Ada penelitian dilakukan di University of North Carolina oleh Profesor Lawrence Calhoun, bahwasanya orang yang sukses tuh setelah beliau teliti itu rata-rata hampir semuanya itu punya cerita hidup yang sulit. Dan memang begitu, kesulitan-kesulitan hidup sering membuat tangguh, kuat, dan dia kemudian berpikir cerdas, berpikir kreatif.
menyelesaikan masalah. Tentu kalau dia berpikir ala Islami ya, yaitu berpikir yang menyelesaikan masalah, bukan sabar pasrah. Sabar pasrah tidak diajarkan Islam. Nggak diajarkan sudah. Ya. Masya Allah. Oke, terakhir Ustadz. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini, apa janji Allah untuk kita Ustadz? Terutama di dunia dulu deh Ustadz, sebelum di akhirat gitu. Nah tadi itu sebetulnya yang tadi saya singgung, bahwa Allah sebenarnya menutup ayat 155 surat Al-Baqarah dengan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang sabar. Dan sabar ini yang tadi saya sebut, sabar yang diajarkan Islam, sabar yang positif, bukan pasrah diam gitu, enggak. Tapi kalau sabar yang positif, yang diajarkan Islam adalah sabar yang pasrah, ya Nabi SAW ngapain hijrah ke Madinah? Ngapain latih sahabat untuk berjihad, latih sahabat untuk berniaga dan seterusnya. Udah disiksa di Mekah, pasrah matilah. Tapi nggak begitu kan, sabar yang diajarkan Islam. Sabar yang diajarkan Islam, sabar yang dia positif. Yaitu gimana? Sadar ini semua takdir dari Allah, Allah menghendakinya, dan sadar ini ujian, ibarat soal harus dikerjain. Maka kemudian maju, bangkit, berpikir bagaimana menyelesaikan ujian ini. Nah itu sabar yang diajarkan Islam. Oke teman-teman, mudah-mudahan terjawab apa yang kita tanyakan di awal tadi ya. Tetap terus berjuang, sabar itu bukan berhenti di tempat, tapi terus berjuang hingga nanti titik akhir penghabisannya. Ya sekian aja, barakallahu fiik. Mau interaksi dengan Al-Quran jadi lebih lengkap? Yuk cobain rangkaian aplikasi dari Learn Quran. Ada Quran Mushaf untuk pengalaman baca yang nyaman di Smart TV keluarga. Ada juga aplikasi Learn Quran Tajwid yang bersertifikat ulama untuk belajar tahsin dengan mudah di handphone. Nggak cuma itu, buat yang mau dalami makna ayat, ada Learn Quran Tafsir dengan teknologi AI yang canggih. Ayo download semuanya sekarang dan kunjungi www.learnquran.co untuk info lengkapnya. Barakallahu fikum.